Selamat datang di Cayat Story. Kisah pemuda yang memiliki keahlian bela diri dan menjadi dokter jenius setelah keluar dari penjara. Sebelum lanjut ke ceritanya, silahkan like, share, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk pemberitahuan bab selanjutnya. Bab 21. Dev mengernyitkan keningnya. Saya benar-benar penghuni di sini. Ini kunci rumahku, Dev berkata sambil mengeluarkan sebuah kuncil. Kunci itu diberikan oleh Juan pada Dev. Di kuncinya terukir logo perumahan Bumi Indah yang berwarna emas, sangat indah, dilirik saja sudah tahu kalau itu adalah kunci rumah perumahan Bumi Indah. Petugas keamanan ini mengambil kunci lalu kembali menilai Dev. Katakan, dari mana kamu dapat kunci ini? Ini adalah kunci rumah yang bertipe villa, itu adalah unit termahal, dan Tuan Juan Tanaka sudah membelinya, kenapa kunci ini ada di tanganmu? Dev juga tercengang, dia tidak menyangka Juan memberikannya sebuah villa termahal yang ada di perumahan Bumi Indah. Hadiah ini terlalu besar. Ini adalah pemberian Tuan Juan, Dev berkata dengan jujur. Omong kosong, saya rasa kamu pasti mencurinya, atau mengungutnya, mana mungkin ini dihadiahkan kepadamu. Penjaga keamanan berteriak keras, lalu melambaikan tangannya, dan 4-5 penjaga lainnya bergegas menghampiri. Kalian, perhatikan mereka, saya akan menelpon. Petugas keamanan itu berpesan lalu pergi sambil membawa kunci rumah itu. Edward yang melihat kejadian itu segera menarik Celine turun dari taksi, bahkan supir taksi pun terkejut. Dia segera menurunkan barang-barang Dev dan pergi dari sana. Dev, ada apa? Apa yang terjadi? Celine tidak bisa melihat, jadi dia bertanya dengan penasaran. Ibu, tidak apa-apa, sebentar lagi kita akan masuk, hanya perlu mengkonfirmasi dulu, pengawasan di sini sangat ketat. Dev menenangkan Celine. Tentu saja, ini kan perumahan paling elit di kota Surau, ibu saja sudah mencium aroma bunga dari sini. Celine terlihat bersemangat. Edward menatap Dev dengan marah. Sekarang mereka dihalangi dan dikelilingi oleh para petugas keamanan, jelas-jelas ada masalah yang terjadi, dia sama sekali tidak percaya ada teman yang meminjamkan rumahnya kepada Dev. Di saat itu, sebuah Mercedes hitam melaju dan berhenti di hadapan Dev. Astaga, bukankah itu Dev? Kalian sekeluarga kenapa bisa kemari? Membawa begitu banyak barang, apakah kalian mau pindah kemari? Pintu mobil terbuka, Jackie turun dari mobilnya dengan wajah berlagak. Disusul oleh Sana, dan juga Yuna. Mereka bertiga menertawakan Dev sekeluarga. Mereka juga datang ke perumahan Bumi Indah untuk berkeliling, karena Sana ingin memamerkan rumah pengantin yang dibelikan oleh Navarro di perumahan Bumi Indah, maka dia membawa serta Yuna dan Jackie. Tidak disangka malah bertemu dengan pemandangan seperti ini, membuat mereka bertiga ikut menyaksikan keributan. Dev melirik sekilas ketiga orang itu dan mengabaikan mereka. Ada apa ini? Sana bertanya pada salah seorang petugas keamanan. Petugas itu melihat Sana berpenampilan cantik, mengendarai Mercedes-Benz. Dia tidak berani menyinggungnya lalu berbisik, Nona. Beberapa orang ini mengatakan kalau mereka adalah penghuni di sini. Dan mengeluarkan sebuah kunci villa, jadi ketua kami mencurigai kalau kunci itu adalah kunci curian, atau dipungut olehnya, dan sedang melakukan konfirmasi. Mendengar penjelasan petugas keamanan itu membuat Sana dan dua temannya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Dev. Kamu ini benar-benar memungut kunci villa dan mengaku-ngaku penghuni di sini. Kalau kamu idiot, jangan kira semua orang sama idiotnya denganmu. Jackie tertawa keras, tatapan matanya penuh penghinaan. Apa kamu tahu berapa harga villa di sini? Apa kamu sanggup membelinya? Kalau mengandalkan ayahmu yang tukang sapu itu, bekerja 100 tahun pun tidak akan bisa membeli villa di sini. Yuna juga tidak bisa menahan mulutnya. Kalian cepat usir orang-orang ini. Apalagi bocah ini, dia itu mantan narapidana, hari ini baru bebas, kalau dia masuk ke dalam bisa mempengaruhi reputasi perumahan ini. Sana berkata sambil menunjuk Dev. Bab 22.
Beberapa petugas yang mendengarkan itu langsung panik dan mengeluarkan tongkat mereka. Kalau Dev benar-benar mantan narapidana dan diketahui oleh para penghuni perumahan, pasti akan menimbulkan ketidaktenangan, dan saat itu mereka para petugas keamananlah yang akan terkena imbasnya. Dev, masih tidak mau membawa ibu butamu dan ayah penyapu jalananmu itu pergi dari sini. Harus menunggu diusir baru mau pergi. Jackie menatap Dev dengan tatapan sinis. Apa katamu? Dev mendengar Jackie yang menghujat ayah dan ibunya mengepalkan tinjunya dengan erat. Kenapa, kamu mau memukulku? Jackie terlihat tidak takut, malah tertawa, dan berjalan ke hadapan Dev. Saya tahu kamu mempelajari beberapa jurus saat di penjara, tapi apakah kamu tahu tempat apa ini? Berani memukuliku? Percaya tidak kalau saya bisa menjebloskanmu kembali ke dalam penjara? Jackie berkata dengan arogan, dan mendorong Dev dengan keras. Dev, ayo kita pergi saja, ayo. Celine menarik lengan Dev, dan berkata dengan nada memohon. Dia takut Dev akan bertindak gegabah. Dev baru saja dibebaskan hari ini, dan dia memiliki catatan kriminal. Kalau dia sampai terlibat perkelahian dan dijebloskan kembali ke dalam penjara, maka Celine memilih mati saja. Sedangkan Edward juga sudah terlihat marah, dia memelototi Dev dan berkata, masih tidak mau mengemasi barang-barang ini dan pulang, memalukan. Edward mulai mengambil barang-barangnya dan berniat berjalan pulang, dia sudah cukup merasakan malu. Hahaha, cepat enyah dari sini, kalau saya melihatmu lagi, saya akan membalaskan dendamku, tamparan itu pasti akan kubalaskan. Jackie menatap Dev dengan galak dan memakinya. Sudah. Ayo kembali ke mobil, menghabiskan waktu dengan orang-orang ini hanya membuat status kita luntur. Sana meneriaki Jackie, dan mereka kembali ke dalam mobil, dan menuju ke dalam perumahan Bumi Indah. Ibu, tunggu dulu, villa itu benar-benar dipinjamkan temanku padaku. Dev membujuk ibunya, agar dia tidak gelisah. Tunggu apa lagi? Ini sudah cukup memalukan, kamu mau menunggu diusir? Edward berteriak pada Dev. Dev membuka mulut bersiap membantah, dia bahkan berniat bertengkar dengan ayahnya, tapi setelah melihat uban di kepala ayahnya, dia terdiam. Dan di saat itu, petugas keamanan yang membawa kunci untuk dikonfirmasi bergegas menghampiri Dev, dan saat melihat Dev, dia segera berkata dengan wajah menyanjung. Tuan Dev, saya benar-benar minta maaf, kami salah, benar-benar pantas mati, ayo kami antar ke dalam. Setelah berkata pemimpin petugas keamanan itu berteriak pada bawahannya. Cepat simpan kembali tongkat kalian, dan segera nyalakan mobil dan antar Tuan Dev sekeluarga ke dalam. Siap. Beberapa petugas keamanan itu mengangguk kebingungan, lalu menghidupkan mobil dan mengangkat barang-barang ke dalam mobil, dan mengantar Dev sekeluarga masuk. Di dalam mobil, raut wajah Edward berubah, dia ingin bertanya pada Dev tapi tidak tahu cara memulainya. Dev, tidak disangka kamu tidak berbohong, sebenarnya teman macam apa yang meminjamkan villanya yang semahal ini padamu? Celine yang duduk di mobil merasakan aroma bunga dari perumahan Bumi Indah dan merasa sangat bersemangat. Bu, kalau ada kesempatan saya akan mengenalkan temanku ini padamu. Dev tahu Celine penasaran, jadi dia berencana mencari kesempatan untuk memperkenalkan Yuki pada kedua orang tuanya. Sana menghentikan mobilnya di villa yang ada di tengah gunung, mereka bertiga turun dari mobil. Sana, kamu benar-benar beruntung. Villa ini mewah sekali. Pemandangannya juga sangat cantik. Kalau saya punya rumah seperti ini, umurku dikurangi 10 tahun pun tidak masalah. Yuna menatap villa yang ada di depannya. Matanya bersinar-sinar, ini bukan apa-apa. Villa yang ada di perumahan Bumi Indah ini semakin tinggi areanya, semakin mahal juga harganya, villa paling mahal ada di atas gunung itu, bahkan tidak tahu siapa yang membelinya. Sana berkata sambil memandang villa yang ada di atas gunung. Pada saat ini, sebuah mobil lewat di depan mereka, jendela terbuka, wajah Dev terlihat menyeringai pada Sana dan dua temannya. Dev, orang yang ada di mobil itu kan Dev?
Jackie adalah orang pertama yang melihat Dev dan berteriak. Sana dan Yuna juga melihat Dev, lalu melihat seringaian di wajah Dev dan membuat Sana merasa jengkel. Bagaimana bajingan ini bisa masuk? Apakah para petugas keamanan itu semuanya tidak berguna? Sana mengamuk. Apa jangan-jangan bajingan itu benar-benar penghuni di sini? Coba lihat, yang menyetir itu juga petugas keamanan, mereka diantar masuk. Yuna mengernyitkan keningnya, dan wajahnya kebingungan. Mereka menuju ke atas gunung, apakah mereka tinggal di villa yang ada di puncak gunung itu? Jackie juga mendongakkan kepalanya dan melihat mobil itu melaju menjauh, semakin lama semakin tinggi. Tidak mungkin, bagaimana mungkin Dev membeli rumah di sini? Detail keluarganya saya sangat jelas. Sana menyangkal, dia tahu Dev tidak mungkin punya uang untuk membeli rumah. Jangan-jangan itu pemberian keluarga Tanaka kepadanya. Saya ingat Tuan Juan pernah mengatakan kalau Dev menyelamatkan nyawanya. Yuna menganalisa dengan cermat. Mungkin, Jackie mengangguk. Bocah itu entah mendapatkan keberuntungan apa. Bisa bertemu dan menyelamatkan Tuan Juan, kalau tidak dia pasti sudah mati di Hotel Sawasde tadi. Sana menggertakkan giginya, lalu membuka pintu mobil dan berkata, "Ayo kita ikuti dan lihat." Sana harus melihat sendiri apakah Dev benar-benar punya rumah di perumahan Bumi Indah. Sana mengikuti mereka dari belakang dengan benchnya, matanya menatap ke arah Dev yang menuju ke puncak tertinggi. Rumah Dev bukan villa yang ada di puncak tertinggi dan yang termahal itu kan? Yuna melihat mobil itu terus melaju ke arah puncak tertinggi, wajahnya penuh keterkejutan. Tidak mungkin. Villa di puncak gunung itu paling mahal. Harganya mencapai 100 miliar, menjual seluruh keluarga Dev pun tidak akan bisa membelinya, dan keluarga Tanaka tidak mungkin menghadiahinya rumah seharga 100 miliar. Jackie sedikit tidak percaya. Tapi, segera, mobil yang ada di depan berhenti di puncak gunung sedangkan Mercedes-Benz-nya Sana diberhentikan. "Halo, Nona, maaf Anda tidak diizinkan untuk ke atas, karena itu adalah area pribadi." Seorang petugas keamanan memberhentikan mobil Sana. Dev sudah lama menyadari kalau Sana mengikuti mereka di belakang, dan melihat mereka diberhentikan Dev menyeringai. Setelah tiba di puncak gunung, seluruh puncak gunung dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti negeri dongeng. Edward dan Dev takjub, sedangkan Celine tidak bisa melihat, namun dia bisa merasakan udara yang ada di sekitarnya begitu segar, dan membuatnya seolah dimabuk oleh udara segar itu. Beberapa petugas keamanan membantu Dev menurunkan barang-barang dan memindahkannya ke dalam rumah. Pemimpin petugas keamanan itu kembali meminta maaf pada Dev lalu pamit undur diri. "Ibu, mulai hari ini kamu dan ayah tinggal di sini saja, udara di sini sangat baik, sangat cocok untuk memulihkan kesehatan." Dev menarik tangan Celine, dan membawanya menuju ke dalam villa. Edward masuk ke dalam villa dan tercengang. Dia tidak pernah melihat rumah semegah ini dalam seumur hidupnya. Edward menganga. Dia ingin meminta maaf pada Dev, dari awal dia sudah salah paham terhadapnya, tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah berkeliling sebentar di dalam rumah, Dev berkata, "Ayah, Ibu, ayo saya bawa kalian berkeliling di luar, sekalian untuk mengenali jalan, jangan sampai nanti kalian tersesat." Baik, kamu beritahu ibumu dengan baik, walaupun dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa merasakan." Senyuman Celine terlihat di wajahnya yang penuh keriput. "Ibu, tenang saja, saya akan menyembuhkan matamu." Dev membawa ayah dan ibunya keluar dari villa dan berkeliling di puncak gunung yang diselimuti pemandangan indah. Bab 24. Dev memberitahukan kepada Celine, sambil merasakan jejak kesegaran dari alam, yang juga bercampur dengan energi spiritual. Perlu diketahui kalau pelatihan Dev membutuhkan energi spiritual yang ada di puncak gunung jelas lebih kaya dibandingkan di bawah, benar-benar membantu pelatihan Dev. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk berlatih. Dev tanpa sadar meneriakkan. "Apa katamu?" Celine bertanya.
Oh, tidak apa-apa, saya mengatakan ini benar-benar tempat yang bagus untuk beristirahat. Dev tersenyum datar. Saat mereka berbalik ke arah mereka datang tadi, Sana, Yuna dan Jackie masih di sana, dan saat itu mereka juga melihat Dev, tatapan mereka langsung jatuh pada Dev. Dev menyeringai sambil menatap Sana dan yang lainnya, sebuah pintu pagar menengahi mereka, tapi pintu pagar itu juga menjadi simbol pembeda status kedua sisi itu. Dev menatap mereka dengan jijik. Sana melihat sikap Dev, dan menggertakkan giginya, dia tidak mengerti sama sekali bagaimana Dev bisa menjadi penghuni villa yang ada di atas gunung itu. Dev, temanmu ini benar-benar sangat baik. Sampai meminjamkan villa sebagus ini padamu, nanti sesekali ajaklah temanmu untuk makan bersama. Selin sama sekali tidak tahu kalau Sana ada di hadapan mereka dan berkata pada Dev. Baik, Dev mengangguk. Ah, ternyata hanya rumah pinjaman, saya kira itu miliknya. Sana mendengarnya dan langsung merasa lega. Saya sudah bertanya pada temanku, katanya villa ini milik keluarga Tanaka, dan dipinjamkan kepada Dev untuk pamer. Jackie memegang ponselnya sambil membaca pesan yang dikirimkan padanya. Bocah ini, hanya menyelamatkan Tuan Juan sekali dia malah berencana menjadi benalu seumur hidup pada Tuan Juan ya, bahkan berani meminjam villa untuk pamer. Yuna tersenyum sinis. Tiga orang itu menatap Dev dengan tatapan jijik, perasaan mereka yang merasa sangat kecil tadi seketika hilang. Meskipun villa ini hanya pinjaman, tapi saya masih lebih hebat dari kalian, kalau kalian bisa, naik saja kemari. Dev mendengar ejekan mereka bertiga, lalu berkata sambil mengaitkan jarinya terhadap mereka. Dev, jangan sok hebat, saya tidak percaya keluarga Tanaka akan melindungimu seumur hidup. Sana menggertakkan giginya lalu berbalik pergi. Mereka tidak suka memandang Dev sambil meninggikan kepala mereka seperti sekarang. Dev, kamu jangan berhubungan lagi dengan si Sana itu, wanita ular seperti dia, akan menggigit siapapun yang mendekatinya. Selin yang mendengar suara Sana langsung membujuk Dev. Lia Bu, saya sudah tahu, ayo kita berkeliling lagi. Dev memapa Selin dan melanjutkan jalan-jalan mereka, Edward juga melipatkan kedua tangannya di belakang sambil berjalan. Setelah lelah berkeliling, mereka kembali ke villa dan beristirahat, di saat itu sebuah Porsche merah berhenti di depan pintu rumah. Dev melirik sekilas, ternyata Yuki datang. Nona Yuki, kenapa Anda kemari? Dev terkejut dan bertanya padanya. Jangan terus-menerus memanggilku dengan sebutan Nona Yuki, cukup panggil namaku saya, Yuki. Yuki berkata pada Dev. Tadi saya ditelepon petugas keamanan di sini yang mencurigai kalau kamu mencuri kunci, dan menghalangimu, saya takut ada kesalahpahaman apa, jadi segera kemari. Dev melihat Yuki yang menyempatkan diri untuk segera kemari merasa terharu. Tidak apa-apa, hanya kesalahpahaman, sudah dijelaskan juga, tapi sebenarnya saya perlu bantuanmu. Ada apa, katakan saja. Yuki mengangguk. Saya memberitahu orang tuaku kalau rumah ini dipinjamkan kepadaku. Karena kamu sudah kemari, sekalian bantu saya mengiyakan kalau rumah ini kamu pinjamkan kepadaku, banyak hal yang saya tidak ingin mereka tahu. Dev berbisik. Oh, gampang. Yuki tersenyum dan melangkah masuk ke dalam villa, baru berjalan tidak jauh, dia membalikkan badan dan menatap Dev. Coba beritahu saya, apakah saya termasuk sedang menemui calon mertua? Dev terdiam dan mematung di tempat. Bab 25. Saya bercanda, jangan terkejut. Yuki tersenyum dan melanjutkan langkahnya. Dev tersenyum pahit dan mengikutinya. Sebenarnya saat Yuki mengatakan menemui calon mertua hati Dev benar-benar berdetak cepat dia hanyalah orang biasa yang sangat biasa. Sedangkan Yuki adalah nona dari keluarga Tanaka, status mereka berbeda terlalu jauh, makanya Dev sedikit merasa takut. Ayah, Ibu, ini adalah temanku yang meminjamkan rumah ini kepada kita, Yuki Tanaka. Setelah masuk, Dev memperkenalkan Yuki kepada Edward dan Selin. Saat mendengar pemilik rumah datang,
Celine dan Edward yang duduk di sofa bergegas bangkit berdiri. "Halo, Paman dan Bibi, apa kabar? Maaf saya datang terburu-buru jadi tidak membawakan kalian apa-apa," Yuki berkata dengan sangat sungkan. "Nona Yuki, jangan sungkan. Kamu bisa meminjamkan rumah ini kepada Dev saja, kami sudah tidak tahu harus berkata apa. Kalau bukan karena kamu, saya rasa seumur hidup kami pun tidak akan pernah merasakan rasanya tinggal di rumah seperti ini," Celine berkata dengan rendah hati. Setelah berkata, dia mendorong Edward yang ada di sampingnya. "Suamiku, cepat tuangkan teh untuk Nona Yuki." "Oh." Edward bergegas mengangguk. Tadi Edward sempat tercengang. Dia tidak menyangka Dev punya teman wanita secantik ini. Dan pakaian yang dikenakan oleh Yuki dan wibawanya terlihat seperti putri orang kaya, atau konglomerat, kalau tidak mana mungkin bisa membeli villa di perumahan Bumi Indah. Kalau Edward sampai tahu Yuki adalah putri dari orang terkaya di kota Surau, dia pasti semakin terkejut. "Paman, jangan repot-repot, saya saja," Yuki bergegas menghampiri, dan menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Lalu menuangkan teh kurma merah untuk Edward dan Celine. Ini adalah rumah Yuki, dia tentu tahu jelas di mana barang-barang diletakkan. "Paman, Bibi, ini adalah teh kurma merah. Setelah diminum akan ada rasa manis yang ringan, tapi sangat efektif untuk menurunkan tekanan darah tinggi, sangat cocok untuk diminum lansia." Yuki meletakkan teh di hadapan Edward dan Celine. "Nona Yuki sungkan sekali. Meskipun saya tidak bisa melihat tapi saya bisa merasakan kalau Nona Yuki pasti seorang wanita yang sangat cantik. Dan berhati baik, pria yang menikah dengan Nona Yuki pasti melakukan karma baik selama 8 kehidupan." Celine berkata dengan maksud tersirat. Tidak peduli apa status Yuki. Kalau dia sanggup meminjamkan rumah mewah ini kepada Dev, artinya dia tidak membenci Dev, malah memiliki kesan baik terhadap Dev. Kalau hanya teman biasa tidak mungkin meminjamkan rumah semahal ini. Maka Celine mencoba memancing Yuki agar bisa mengetahui isi hati Yuki yang sebenarnya. "Bibi, saya tidak sebaik yang Bibi katakan. Saya ini punya temperamen yang buruk. Dev bahkan pernah meneriakiku karena temperamen burukku." Bagaimana mungkin Yuki tidak mengetahui maksud perkataan Celine? Dia hanya tersenyum-senyum lalu bercanda padanya. "Benarkah?" Celine tercengang, dia segera melambaikan tangannya pada Yuki dan berkata, "Nona Yuki, ayo sini duduk di sampingku. Saya beritahu. Sebenarnya Dev itu orang yang sangat jujur. Tapi terkadang dia sangat keras kepala seperti keledai bandel. Itu dia warisi dari ayahnya. Kalau dia berani meneriakimu lagi, kamu beritahu saja padaku, saya akan membantumu menghajarnya." Yuki yang mendengarnya tertawa lucu. "Seperti keledai bandel." Saat tertawa, Yuki tidak lupa melirik ke arah Dev. Membuat Dev merasa canggung. Ibu sedang omong kosong apa? Dia ini orang sibuk, tidak punya waktu untuk duduk dan mengobrol denganmu." Dev berencana meminta Yuki untuk pulang, kalau tidak Celine pasti akan menceritakan hal-hal aneh lagi kepadanya. "Tidak apa-apa, saya suka duduk di sini dan mengobrol dengan Bibi." Yuki malah benar-benar duduk di samping Celine. Seketika, Celine tersenyum lebar, dan menggenggam tangan Yuki. Mereka berdua asik mengobrol hingga 2 jam lebih. Saat itu langit sudah mulai gelap, barulah Yuki pamit pulang.